Staff with PhD yang ada di UCSI itu hampir 2 kali lipat rasionya dibandingkan dengan UI. Ini kampus baru loh Pak. Permasalahan itu bukan karena Indonesia kekurangan orang yang memiliki gelar PhD, bukan. Tapi karena researcher di Indonesia ya mereka mikirnya realistis. Di Indonesia mereka tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asri Widianti Putri. Ada video menarik banget dari channel Amas Ganteng. Bagi aku penting banget informasi seperti ini, bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan, dan bisa menambah informasi juga. Dan sekiranya apa sih yang harus diperbaiki dari pendidikan yang ada di Indonesia, mungkin bisa jadi gitu, bisa belajar dari negara serumpun, bisa belajar dari Malaysia, apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi di bidang atau di sektor pendidikan. Oke guys, tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @asriwidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Nah sekarang kita bahas kenapa kampus yang katanya nomor 1 di Indonesia, Universitas Indonesia, kampusnya si Bahlil, itu cuman bisa masuk urutan nomor 10 di QS World University Ranking di Southeast Asia region. Even kalah dengan 2 kampus swasta Malaysia, Taylor sama UCSI. Dulu gue kuliah di UCSI, dulu di bawah UI, sekarang di atas UI itu. Makin jeblok UI kan. Nah ini singkat aja ya buat kalian yang belum tahu. Jadi QS ini adalah salah satu higher education analytics firms yang paling terkemuka. Kalau kalian mau kuliah ke luar negeri, biasanya ngeceknya lewat platform ini. Dan gue mau ngasih tahu aja ya, kalau metodologi yang ada di World Ranking dengan QS Asia Region Ranking ini beda. Kenapa beda? Ya karena kalau yang Asia itu mereka ingin mendiscover apa sih unik karakteristik yang ada di kampus-kampus Asia gitu. Jadi datanya dikumpulin per region yang ada di East Asia, Southeast Asia, South Asia, pokoknya dikumpulin semuanya, terus disatuin dan dilisin rankingnya. Nah kita lihat nih, dari segi lens aja beda. Di World Ranking ada yang namanya sustainability, sedangkan kalau yang di Asia Ranking itu nggak ada. Tapi untuk indikatornya juga ada perbedaan lagi, dan yang di Asia ini lebih kompleks dan weightingnya juga beda. So baca. Nah sekarang kita bandingkan, gak usah jauh-jauh kita bandingkan UI dengan NTU, NUS, Malaya, kejauhan. Kita bandingkan dengan yang atasnya aja deh, UCSI University, kampus private yang baru meletak, dan sekarang urutannya di atas UI nomor 9. Wow, baru tuh kan kampus itu guys di Malaysia. Research and Discovery nih, academic reputation, of course UI dipandang bagus udahan karena dia udah berdiri lebih lama gitu, jauh dibandingkan dengan UCSI. Tapi kita lihat papers per fakultinya. Oke, banyak nih UI, banyak karena emang yang dinilai dari volumenya gitu. Tapi dari citation per paper, UI nggak ada impactnya, 1,5 dibandingkan 48,4. Jadi citation per paper itu impact dari research yang ditulis para researcher di kampus itu. Sedangkan papers per fakulti itu lebih ke volume productivity dari departemen yang ada di fakultas itu. Paham nggak? Kalau nggak paham keluar deh. Nah keluar. Experience-nya buat gue menarik ya. Lo lihat sendiri tuh, staff with PhD yang ada di UCSI itu hampir 2 kali lipat rasionya dibandingkan dengan UI. Ini kampus baru loh Pak. Permasalahan itu bukan karena Indonesia kekurangan orang yang memiliki gelar PhD, bukan. Tapi karena researcher di Indonesia ya mereka mikirnya realistis. Di Indonesia mereka tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Melakukan riset tuh butuh funding, butuh duit. Gaji dosen berapa sekarang gue tanya? Hah? Makanya kalau para researcher males melakukan riset di Indonesia, ogah-ogahan melakukan riset cuma yang penting banyak gitu, tapi nggak ada impactnya. Ya balik lagi ke tadi, citation per papernya hancur 1,5 tuh. UCS aja 48 sekian. Nah di bagian global engagement lebih ancur-ancuran lagi.
Terutama untuk indikator interaso studentnya nih. Rasionya di UCSI itu 99,9, hampir 100%. Sedangkan di UI cuma 31,6. Jauh banget ya. UI tidak semenarik itu di mata asing ya. Biasa aja. Ya kalau di bagian employability no comment lah. Karena rata-rata kampus yang udah masuk urutan top 10 itu udah pasti rasionya di atas 90%. Nah sekarang apa nih? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Jangan cuma kritik aja Bim, tapi kasih solusi. Nih gue kasih solusi ya. Solusinya ya, Bapak, pemerintah harus Bapak. mendukung kampus-kampus di Indonesia seperti UI, ITB, UGM ataupun Supportnya. kampus-kampus lain untuk ngasih funding Pak, duit ya untuk melakukan research. Lo tingkatin tuh gaji dosen mahal biar loh. mereka semangat. Betul. Di Indonesia tuh banyak orang pinter, Banyak. cuma pada kabur keluar. Nah, Di kampus itu dia. gua aja ada PSD Kadin, banyak yang dari Indonesia banyak. Cuma masalahnya mereka stay back Pak, mereka PR di sini, habis itu ya udah ngajar di Australia, nggak mau balik ke Indonesia karena apa? Gak ada duit. Realistis weh, iya Dan kan? funding ini nanti bukan cuma untuk research aja, tapi bisa untuk promosi, Ya. bisa untuk gain networking dengan kampus-kampus di luar, negara luar, untuk mempromosikan kampus-kampus Indonesia di mata asing. Jadi jangan cuman kayak merasa pede aja. UI banyak kok peminatnya, ITB banyak kok, UGM banyak di Indonesia, cuman di luar negeri enggak. Biasa aja. Kalian harus tahu kampus-kampus di Indonesia itu biasa aja. Kenapa bisa sekompetitif itu untuk masuk UI? Ya karena kalian tidak ada pilihan. Coba ada Harvard di Indonesia. Udah kesana Terus semua orang kan? gratis gitu kuliahnya. Wah, Pasti kalian pengen masuk Harvard juga kan? mau lah. Nah, jadi solusinya gimana biar uang kuliahnya juga murah tuh, domestic Ya, student yang ada mahal di banget, Indonesia. guys. Makanya KT. attract international student biar mereka bayar Kuliah di gak usah mulu-mulu 4 Indonesia. kali lipat, 10 kali lipat, 2 kali lipatnya aja lah kayak Malaysia gitu. Biar mereka itu bisa nge-backupin fundingnya anak-anak yang ada domestic. Warlock kita bisa dibantu para international student yang tertarik untuk kuliah di Indonesia. Karena kan pasti mereka bayarnya lebih mahal. Iya. Kayak gitu aja nggak ngerti, goblok. Oke guys, jadi kita bahas nih kenapa Universitas Indonesia yang katanya kampus nomor 1 di Indonesia malah kepleset ke urutan nomor 10 di QS Board University Ranking untuk region de Southeast Asia. Kampusnya si Bahlil ini bahkan kalah sama 2 kampus swasta Malaysia, Taylor sama UCSI. Dulu UI masih lebih tinggi dari UCSI, sekarang malah di bawahnya, makin jeblok aja nih UI. Buat yang belum tahu, QS itu salah satu firma analytics pendidikan tinggi paling terkenal. Kalau lo mau kuliah ke luar negeri, pasti deh ngeceknya di platform ini. Tapi penting buat ngerti kalau metodologi di QS Board Ranking beda sama QS Asia Region Ranking. Kenapa beda? Soalnya yang ranking Asia itu lebih fokus ngegali karakteristik unik dari kampus-kampus di Asia. Mereka kumpulin data dari seluruh region East Asia, Southeast Asia, sampai South Asia, terus dijadiin satu buat bikin rankingnya. Nah, dari segi lens aja udah beda. Di board ranking ada indikator sustainability, sementara di Asia ranking nggak ada. Indikatornya juga lebih kompleks dan bobot penilaiannya beda. Sekarang kita bandingin deh. Nggak usah jauh-jauh ke NTU, NUS, atau Malaya, kebandingin UI sama UCSI aja. Ini kampus swasta yang masih baru meletek, tapi sekarang udah ada di atas UI. Menurut informasi aku baca juga tentang university yang ada di Asia Tenggara, kalau nggak salah top 10 universitas terbaik di Asia Tenggara, 6 atau 7 di antara itu Malaysia guys. Kalau nggak salah tahunnya aku lupa, entah tahun kemarin 2023 atau 2022 atau 2024, aku juga lupa. Tapi pernah aku baca di Si Asia, Instagram Si Asia, bahwa top 10 university terbaik di Asia Tenggara itu Malaysia paling banyak yang masuk. Pernah aku reaction juga, banyak banget orang-orang di luar negara itu memilih untuk melanjutkan pendidikan PhD-nya di Malaysia ataupun kuliah S1-nya di Malaysia gitu. Bahkan orang dari Arab pun belajar tentang keagamaan itu di Malaysia guys. Padahal negara dia negara Arab, tapi dia menimba ilmu tentang keagamaan, tentang Islam itu di university yang ada di Malaysia. Aku setuju sama yang dikatakan Bima tadi guys, kalau support dari pemerintah itu memang sangat penting. Uang yang diperlukan untuk mengadakan funding gitu kan, riset, karena mahal guys, riset itu mahal. Jadi ya mungkin banyak hal yang memang kita harus akui, kita harus banyak belajar. Perlu banget sih kontribusi pemerintah. Kalau pemerintahnya acuh tak acuh terhadap pendidikan, ya
gimana ya gitu kan, gimana kondisi Indonesia. Karena aku selalu ingat yang dikatakan sama Tun Dr. Mahathir, kalau dia bilang sebuah negara yang sukses itu di dalamnya salah satu aspek terpentingnya adalah pendidikan yang memadai. Pendidikan yang memadai sehingga bisa menciptakan generasi penerus. Generasi penerus inilah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu untuk memperbaiki, untuk tetap mempertahankan apa yang baik dan meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan gitu kan. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Jadi ya gimana gitu ya. Tapi aku berdoa banget sama Allah gitu kan, pendidikan di Indonesia itu lebih bisa diutamakan sih. Karena banyak banget guys, banyak banget orang pintar di Indonesia itu, banyak banget orang cerdas di Indonesia itu, banyak banget. Tetapi mereka lebih realistis untuk ya mempergunakan kepintaran mereka itu di negara orang, karena lebih dihargai di sana. Ya harapannya bisa didengar lah ya, suara rakyat itu benar-benar bisa didengar soal pendidikan, supaya tetap bisa mempertahankan orang-orang pintar, orang-orang cerdas untuk bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik gitu. Pintar, jujur, amanah. Nah, itu yang harus ada di Indonesia saat ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.